Saya Dul Aziz, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Izinkan saya memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dengan mewawancarai 3 kepala sekolah. Mari, saksikan. Selamat pagi Pak Tayun. Oh, selamat pagi Pak Is. Ada yang bisa saya bantu Pak Is? Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Tayun, tempat sama suguhan yang Pak Tayun berikan. Ini istimewa sekali nih Pak Tayun. Wah, padanya aja Pak Is. Iya Pak Tayun. Jadi seperti ini Pak Tayun, ya, ingin saya sampaikan berkaitan dengan tujuan saya ke SDN 02 Donowangun menemui Pak Tayun selaku kepala sekolahnya. Jadi intinya tujuan saya ke sini itu ingin sekedar berbincang dengan Pak Tayun. Oke, siap Pak Is. Saling nanti Pak Tayun bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman yang telah Pak Tayun alami di SDN 2 Donowangun ini. Oke. Intinya mengenai ini Pak Tayun, praktik pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika yang mungkin pernah terjadi di sekolahnya Pak Tayun ini. Oke Pak Is, ngopi dulu Pak Is. Oh gitu? Iya, nyantai dulu ya. Terima kasih nih Pak Tayun. Oke. Ya. Ngopi pagi Pak Is. Wah, mantap ini kopinya. Kopi mana ini Pak Tayun? Ya, ini kopi gunung Pak, biasa. Kopi asli nih. Istimewa. Ya, silakan lanjut. Jadi pertanyaan tadi. Ya, jadi ingin yang saya tanyakan ke Pak Tayun, ini langsung saja Pak Tayun ya. Oke. Jadi kira-kira Pak Tayun bisa menceritakan atau tidak bagaimana Pak Tayun itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang mungkin sudah pernah dilakukan Pak Tayun di sekolah ini. Iya, dilema etika ini Pak Tayun ya, antara benar dan salah terkadang. Ya, benar dan benar. Kalau di sini memang pernah terjadi Pak Is, yaitu pada waktu itu adalah anak kelas 5 Pak Is. Oh, anak kelas 5. Iya, anak kelas 5 itu usianya ya saya lihat itu sudah cukup lah. Dewasa, kemudian dia itu tidak pernah masuk Pak Is. Oh iya. Padahal di sini ketika melihat usia dia harus sudah masuk ke kelas berikutnya, itu kelas 6. Nah, ini tentunya kita juga harus berpikir ya. Andai kata anak itu dinaikkan tapi dia tidak pernah berangkat, tapi kalau tidak dinaikkan dia itu usianya sudah cukup umur, maka ini juga menjadi dilema. Maka dari itu kami juga harus perlu mengidentifikasi apa permasalahan tersebut, sehingga nanti ketika kami mengambil keputusan, keputusan itu betul-betul bijak dan nantinya juga bisa bermanfaat bersama. Itu Pak Is. Iya. Jadi ada anak yang sekarang itu kelas 5 ya. Iya. Mau naik kelas 6, tapi umpamanya mau mau dinaikkan, tetapi itu menjadi permasalahan yang besar ketika anak itu tidak sering berangkat sekolah. Betul. Pak. Iya. Mungkin itu pengalaman yang ada di SDN 02 Donowangun gitu ya Pak Tayun. Ya. Nah, terus yang kedua ini Pak Tayun, biasanya Pak Tayun itu kan menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah gitu ya, seperti tadi yang Pak Tayun ceritakan tentang anak itu tadi lah, terutama kasus-kasus yang tadi Pak Tayun ceritakan itu di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan. Betul. Monggo bisa diceritakan Pak Tayun. Ini untuk keputusan tersebut tentunya kami harus menggunakan pendekatan kolektif Pak.
Gimana pendaftaran kolektif itu kita harus melibatkan semua unsur, ya, baik itu dari guru, baik itu dari staf, komite sekolah, warga masyarakat sekitar maupun juga dengan wali siswa, karena keputusan tersebut nantinya biar betul-betul menghasilkan hasil yang maksimal. Ya, jadi ada bentuk dukungan juga dari betul. Kemudian teman-teman guru, kemudian wali murid juga Pak Takyun ya. Iya. Oke Pak Takyun, kemudian kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Takyun lakukan selama ini? Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Pak Takyun anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, prosedur yang saya lakukan yang pertama itu adalah harus menggali informasi, karena kita harus tahu apa persoalan-persoalan tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengenai fakta, ya, atau kenyataan yang ada, apakah itu memang betul-betul terjadi, ya. Apabila keduanya sudah kita satukan, nanti kita bisa memutuskan, kita musyawarahkan bersama, kita duduk bersama sebab musababahnya, sehingga nantinya kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Jadi saling berkomunikasi dan duduk bersama gitu ya, Pak Takyun. Betul. Kemudian Pak Takyun itu dari pengalaman Pak Takyun yang sudah selama ini dilakukan, itu kira-kira ada tantangan atau tidak ya yang mungkin selama ini Pak Takyun hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu tentu saja ada, Pak. Karena dalam mengambil sebuah keputusan itu tentunya ada pro dan kontra, ya. Gitu ya. Karena kita dalam pendapat mungkin antara satu dengan yang lain itu berbeda, kan. Kemungkinan apalagi mengambil sebuah keputusan yang antara benar dan salah, padahal tujuannya adalah untuk kebaikan bersama. Nah, tantangan tersebut itu bisa diatasi dengan cara yang pertama adalah komunikasi, Pak. Kita komunikasi dengan mereka, kemudian kita harus bisa menyatukan persepsi atau tujuan kita, apa maksud dari keputusan tersebut. Ya, berarti dari tantangan-tantangan yang sudah Pak Takyun hadapi itu sudah ada ya paling tidak sedikit solusi ya langsung diterapkan tadi. Terima kasih Pak Takyun. Kemudian kira-kira Pak Takyun ya, apakah Pak Takyun itu mulai untuk penanganan kasus itu kadangkala membuat jadwal atau mungkin tata kala saja ya, dimana penyelesaian kasus itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, Pak Takyun? Kalau jadwal saya tidak pernah membuat jadwal, karena untuk kasus itu terkadang kan terjadi itu secara mendadak lah. Nah, itu kami memutuskan secara langsung. Walaupun demikian, ketika itu kasus itu memang masih bisa ditunda dengan keputusan, maka kami selalu berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait, baik itu dengan guru, staf maupun komite dan juga wali siswa, ya. Karena untuk mengambil sebuah keputusan dengan adanya kolaborasi atau kerjasama yang baik, saya rasa itu akan menjadi yang terbaik. Gitu. Iya, Pak Takyun. Kemudian ada faktor-faktor yang selama ini mempengaruhi ataupun mempermudah Pak Takyun itu dalam membantu mengambil keputusan seperti itu, Pak Takyun. Tentu saja ada, Pak. Faktor yang bantu. Tentu saja ada. Karena yang jelas untuk kepala sekolah sendiri itu tidak bisa memutuskan sendiri, karena apabila kita memutuskan sendiri, tentunya kebijakan itu tidak menghasilkan yang maksimal. Maka tadi di awal sudah saya sampaikan, kami selalu berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu guru, komite, warga sekolah maupun masyarakat setempat. Nah, itulah orang-orang yang mendukung kami. Dengan duduk bersama, maka
kami bisa memecahkan persoalan-persoalan yang ada. Ya. Berarti intinya memang untuk pemecahan masalah itu tidak tidak bisa kita putuskan sendiri ya Pak. Betul. Untuk memperkuat rasa hati kita dalam memutuskan kasus-kasus ataupun permasalahan yang ada, kita harus saling berkolaborasi saling mengisi dengan teman-teman warga sekolah lah semua itu bisa terlibat gitu Pak Tayun ya. Oke Pak Tayun, kemudian dari hal-hal yang tadi disampaikan Pak Tayun itu kan ada pembelajaran yang dapat dipetik ya dari pengalaman yang mungkin Pak Tayun sudah alami tentang masalah pengambilan keputusan dilema etika ya. Pelajaran yang kami ambil, kita sebagai atasan atau mungkin sebagai pimpinan di sekolah, kita dalam mengambil keputusan jangan gegabah. Artian jangan gegabah, kita harus perlu duduk bersama, berkolaborasi bersama untuk memutuskan, karena itu nantinya akan menjadi tolak ukur anak di masa depan ya. Apabila kita mengambil keputusan yang salah, nantinya juga akan berdampak pada anak tersebut di masa yang akan datang. Ini juga yang harus perlu dipertimbangkan. Itu siap. Jadi itu mungkin pertanyaan terakhir Pak Tayun ya. Jadi sangat buat saya ini pengalaman Pak Tayun yang bisa saya terima sangat luas sekali, dan terima kasih banyak Pak Tayun sudah memberikan waktu dan wawasannya yang sudah mungkin Pak Tayun alami, dan saya yakin ini sangat berguna bagi kita semua dan khususnya bagi saya pribadi. Seperti itu Pak Tayun. Sama-sama Pak Is, dengan adanya hal seperti ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih, karena kita saling sharing, saling bertukar pengalaman yang tentunya nanti bisa bermanfaat bukan hanya diri kita sendiri lah, tapi bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu Pak Is ya. Sebelumnya saya izin minum. Silakan Pak Is. Minum dulu Pak Is. Oke. Ya, terima kasih nih Pak Tayun ya atas waktunya, dan saya izin permisi. Oke, sama-sama Pak Ayus. Terima kasih juga. Oke, selamat ya. Makasih. Oke. Selamat siang Bu Endang. Selamat siang Pak Ayus. Ya, terima kasih Bu Endang atas waktu yang diberikan kepada saya. Tempat juga sudah diizinkan berkunjung ke SDN 01 Batursari ya Bu ya. Iya Pak. Ini betul. Merupakan SD tempat saya dulu bekerja. Iya. Betul Pak. Terima kasih. Desa kalian mengenang masa lalu Pak. Siap matur nuwun Bu Endang ya. Bu Endang, perkenalkan saya Abdul Aziz dari CGP Angkatan 10 ya untuk Kabupaten Pekalongan, dan kebetulan hari ini ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah, dan kebetulan SDN 01 Batursari kepala sekolahnya adalah Bu Endang ya, Bu Endang sendiri yang nanti mungkin akan saya gali tentang pengalaman-pengalaman Bu Endang seperti itu Bu. Dan tujuan saya di sini ingin menanyakan pertanyaan berkaitan dengan praktik pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika di SDN 01 Batursari ini Bu Endang ya. Oke, terima kasih Pak. Dengan senang hati saya menerima Bapak untuk mewawancarai saya. Nanti keadaan kondisi SD saya ya seperti ini, Bapak kita kan sudah tahu sendiri. Nanti dengan senang hati saya mau membantu menjawab apa yang saya tahu. Silahkan Pak. Terima kasih Bu ya. Nah, oke, kita mulai Bu ya. Iya Pak, silahkan. Untuk pertanyaan pertama, mohon maaf, kira-kira Bu Endang bisa menceritakan bagaimana Bu Endang ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika
ataupun bujukan moral seperti itu Bu. Oke Bu, Pak, saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sini, yaitu yang pertama saya mengamati Pak. Ya. Saya mengamati suatu permasalahan yang ada, yang terjadi. Kemudian saya kumpulkan fakta-faktanya itu. Setelah fakta itu dikumpulkan, untuk menentukan segala itu nanti saya diskusikan sebelum mengambil keputusan kayak gitu Pak. Gitu Saya ya. seperti itu, iya Pak. Berarti mengamati ya Bu. Iya Bu, mengamati. Menentukan, Iya. apa permasalahan yang ada di Yang ada di sekolah Bu Endang. Oke, ya betul. Itu Bu. Ya terima kasih. Kemudian untuk yang kedua Bu Endang ini. Oke, monggo. Nah, bagaimana biasanya Bu Endang ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Endang, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, dalam mengambilkan keputusan saya kembalikan kepada peraturan Pak, Oh, pada peraturan yang ada. Peraturan itu yang benar yang mana, yang tidak yang mana. Oke. Ya. Selain pengambilan keputusan, salah satunya adalah saya menjalin hubungan, hubungan dengan yang menjadi permasalahan itu ya, yang dilema itu. Kemudian saya berdiskusi dengan teman-teman sejawat untuk mengambil keputusan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diambil keputusan untuk mencari solusi yang terbaik tersebut Pak. Intinya berarti kolaborasi. Iya Bu, kolaborasi betul. Dengan teman-teman sejawat di sekolah ataupun mungkin warga masyarakat di lingkungan SDN 01. Iya, karena kadang suatu permasalahan itu kan ada alasan tertentu mengapa orang tersebut kok melaksanakan seperti itu. Kadang kita menganggap salah padahal orang tersebut menganggapnya benar. Makanya betul. harus dipahamkan dulu Bapak. Kayak gitu Bu. Terima kasih jawaban yang sangat memuaskan bagi saya, dan itu mungkin bisa menjadi penguatan untuk pemikiran saya ke depan. Gitu, terima kasih Pak. Kemudian yang ketiga ini Bu. Iya. Di sini mungkin kan sudah tadi Bu Endang sudah menceritakan pengalaman Bu Endang tentang mengatasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Lah, dalam menangani kasus-kasus seperti itu Bu Endang, itu kan perlu adanya langkah-langkah yang tadi sudah mungkin sedikit disebutkan oleh Bu Endang. Lah, langkah-langkah atau prosedur seperti apakah yang bisa Bu Endang lakukan selama ini, dan hal apa saja yang selama ini Bu Endang anggap efektif ya dari langkah-langkah tersebut untuk memberikan keputusan kasus dilema etika seperti itu Bu Endang. Oke, yang pertama saya seperti tadi ya, mencari informasi terlebih dahulu. Kemudian saya langsung turun ke lapangan, Pak. Turun ke lapangan, apa sih kasusnya, apa permasalahannya, dan saya langsung wawancara dengan orang tersebut. Gitu ya. Setelah itu saya langsung ke teman-teman mestinya ya, rekan sejawat saya. Setelah itu didiskusikan apa yang sebaiknya kita putuskan ya, tidak saya sendiri. Intinya seperti tadi Pak, kolaborasi. Nah, dalam pengambilan itu otomatis kan kita ya spontanitas. Untuk lebih efektifnya itu spontanitas apa yang dilakukan orang tersebut. Orang tersebut itu masalahnya apa, langsung spontanitas kita lakukan seperti itu Pak, untuk pengambilan yang lebih efektif. Nah, dalam pengambilan keputusan itu kan mungkin ada tantangan ya Bu ya. Nah, selama ini yang mungkin Bu Endang hadapi ya untuk pengambilan keputusan itu kasus-kasus dilema etika gitu ya. Tantangan-tantangan apa yang mungkin pernah dihadapi oleh Bu Endang? Tantangannya ya jelas orang itu tidak menerima. Kan suatu tantangan itu Pak. Ya. Nah, berarti saya bagaimana caranya untuk orang tersebut agar menerima, berarti saya selalu meyakinkan. Itu adalah sebuah tantangan saya. Nah, orangnya tidak menerima, kita sudah memutuskan tapi orang itu tidak menerima, kan itu adalah suatu tantangan Pak ya. Itu berarti saya harus meyakinkan. Begitu. Berarti tantangan yang pernah Bu Endang hadapi itu sudah menembukan solusi ya, dengan meyakinkan. Tapi itu memang jelas Bu, jadi semua dilema etika atau kasus-kasus itu memang dampaknya mesti paling tidak tantangannya ya salah satu seorang itu tidak bisa menerima. Ada yang tidak menerima itu baik di sekolah atau dengan yang diberikan Bu Endang tadi mungkin bisa memberikan
Iya. Apa namanya, keringanan lah ya dalam Solusi. berpikir ataupun solusi. Oke Pak. Ya, terima kasih Bu Endang. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi Bu Endang. Iya Pak, monggo. Dalam Bu Endang menjalankan apa namanya, melaksanakan kegiatan ataupun memutuskan suatu kasus dilema etika, itu kan Bu Endang kadang berpikir bisa secara langsung gitu, untuk langsung dieksekusi, kemudian atau mungkin bisa Bu Endang ada jadwal tertentu untuk apa menangani kasus-kasus yang pernah mungkin Bu Endang alami tentang masalah dilema etika, menggunakan jadwal atau mungkin langsung Bu, seperti itu? Tidak, saya tidak menggunakan jadwal Pak. Saya langsung spontanitas itu, Spontanitas, dan ya. sebaiknya masalah itu langsung saya selesaikan pada saat itu juga. Iya, Jadi iya. tidak ditunda-tunda Tidak kayak gitu. ditunda. Ya masalah itu ya selesaikan pada hari itu juga. Paling gitu enggak ya. ya, nah 2 hari atau ya. Tapi tidak pernah sampai basi atau yang lain-lain untuk menunggu jadwal enggak. Oh, Saya begitu. tidak terjadwal. Iya, berarti menyesuaikan kebutuhan Iya, saja ya, betul. Bu, ya. Yang penting langsung terselesaikan Pak. Jadi Iya. sudah tidak ada ganjalan-ganjalan yang lain. Oh iya, terima kasih. Kemudian ini Bu, di sini apa namanya, saya ingin mengetahui tentang mungkin faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bu Endang dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika. Itu kira-kira ada tidak Bu, apa namanya, faktor ataupun mungkin seseorang yang bisa membantu Bu Endang menangani kasus-kasus tersebut? Betul Pak. Nah, dalam mengatasi suatu kasus itu tidak mungkin kita atasi sendiri. Ya, Kita selalu berkolaborasi seperti tadi, berarti kita dibantu dengan teman-teman rekan sejawat, Iya. bisa dengan stakeholder yang ada. Juga saya bekerja sama dengan komite. Bagaimana apabila kasus suatu masalah itu sudah sangat terlalu berat gitu ya, saya tetap menemukan dengan teman sejawat dan komite dan stakeholder yang ada, Bapak. Iya, terima kasih. Berarti intinya ya kolaborasi tadi ya. Untuk bisa membantu suatu permasalahan itu. Ya, mungkin dari hasil wawancara yang saya sampaikan ke Bu Endang, ini mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan tadi sangat bermanfaat buat saya untuk menambah wawasan ke depannya seperti Iya, itu. Dan ini pertanyaan terakhir Bu ya, tentang apa namanya, permasalahan ataupun kasus dilema itu tadi yang pernah Bu Endang alami ataupun mungkin tadi sudah diceritakan juga sama Bu Endang. Ya, kira-kira ada enggak pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman yang Bu Endang alami tentang masalah kasus dilema etika? Iya. Pengalaman adalah guru yang sangat terbaik, Wah, Pak, ya. iya, Nah, benar Bu. dengan pengalaman itu berarti kita lebih tahu setiap kasus permasalahan-permasalahan, Iya. sehingga dengan permasalahan itu kita berarti bisa mengambil suatu analisis nih. Berarti ya. dalam mengambil keputusan harus kita menganalisis, Iya. harus berkolaborasi dengan teman-teman kita untuk dalam memutuskan suatu permasalahan, sehingga permasalahan itu sebelum diputuskan ada solusi yang terbaik dan tepat itu, Pak. Iya. Yang jelas intinya pengalaman adalah guru yang terbaik. Oh, gitu ya. Terima Dan kasih, untuk Bu bisa Endang, ya. menganalisisnya, oke Pak. Pengalaman adalah Guru yang terbaik, Bu, Pak. ya. Dan analisis dampak dari keputusan itu harus benar-benar kita pikirkan Ya, ya, betul Bapak. untuk mengambil keputusan yang terbaik. Iya. Ya, saya kira seperti itu Bu yang Iya. bisa saya tanyakan, dan ini merupakan wawasan tambahan buat saya yang sangat-sangat istimewa, luas sekali. Ya, terima kasih Bu, dan apa namanya, waktu dan tempatnya saya sudah disambut di sini, dan ini merupakan pengalaman berharga buat saya sendiri. Seperti itu Bu. Oke. Saya kira di sini saya akhiri wawancara untuk kegiatan kasus-kasus dilema etika yang bisa saya sampaikan ke Bu Endang.
Oke, terima kasih juga Bapak. Mudah-mudahan panjenengan dalam melaksanakan kegiatan CGP angkatan 10 ini sukses dan lancar tanpa halangan suatu apapun, dan nanti untuk menjadikan kedepannya lebih baik lagi dan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan jenengan juga nanti bisa menularkan kepada teman-teman, kepada anak buahnya tentang CGP yang sudah di Bapak laksanakan. Sukses selalu Bapak. Ya, siap. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Selamat siang Pak Kaji Aslori. Selamat siang Pak Aziz. Ya, terima kasih Pak Kaji Aslori. Perkenalkan Pak Kaji Aslori, saya Dul Aziz, CGP angkatan 10 dari SDN 02 Langkap Pak Kaji Aslori. Dan tujuan saya ke sini sebenarnya ingin saling berbincang dengan Pak Kaji Aslori mengenai praktik pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah Pak Kaji Aslori di SDN 02 Ngrumpeng. Dan sebelum itu saya ingin sekedar menanyakan bagaimana kabar Pak Kaji Aslori hari ini. Sehat-sehat Pak Kaji? Alhamdulillah Pak Aziz sehat. Alhamdulillah barokallah. Alhamdulillah juga dengan kesehatan Pak Kaji Aslori. Semoga nanti kita bisa wawancara dengan hasil yang maksimal Pak Kaji. Oke, dipersilakan Pak Aziz. Ini nyun sewu Pak Kaji, ada suatu hal yang ingin saya tanyakan mengenai kasus-kasus dilema etika. Yang pertama mungkin Pak Kaji, di sini Pak Kaji Aslori sebagai kepala sekolah SDN 02 Ngrumpeng, ini merupakan kepala sekolah senior saya, juga panutan saya ya, sehingga ingin saya tanyakan beberapa hal. Bisakah Pak Kaji ini menceritakan tentang bagaimana Pak Kaji mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak Kaji, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dul Aziz. Ya. Mengenai pertanyaan yang Pak Aziz tanyakan kepada saya, dalam menangani kasus-kasus tersebut saya selalu berusaha berkolaborasi Pak. Berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, dengan komite sekolah, dengan orang tua, wali murid, dan pihak-pihak terkait Pak Aziz. Jadi untuk memutuskan segala sesuatu kita harus observasi, mengidentifikasi, dan kemudian kita harus memutuskan suatu keputusan yang bijak, yang berpihak kepada pembelajaran yang di satuan pendidikan yang saya pimpin Pak Aziz. Jadi untuk memutuskan suatu itu harus melihat dari dampaknya gitu Pak Kaji. Betul. Terima kasih Pak Kaji. Gini Pak Kaji, untuk pertanyaan yang kedua dari saya, bagaimana biasanya Pak Kaji itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Kaji di SDN 02 Ngrumpeng, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak Kaji. Ya, untuk menjalankan keputusan di sekolah tadi yang sudah kami jelaskan tadi awal, pertanyaan nomor 1, kita harus kolaborasi, harus mengidentifikasi kasus-kasus yang melibatkan dua kepentingan yang sama-sama benar ya Pak. Tetapi harus mengandung nilai-nilai kebajikan yang paling baik. Dalam hal tersebut saya menerapkannya beberapa pendekatan seperti tadi warga sekolah yang terdiri dari teman sejawat, dari komite sekolah, dari orang tua wali murid, dan juga dari pihak-pihak terkait yang mendukung sistem pembelajaran KBM yang ada di satuan pendidikan saya. Dalam hal ini berarti melibatkan itu tadi semua Pak, untuk mengambil suatu keputusan antara sama-sama benar yang mengandung nilai kebajikan. Berarti menggunakan pendekatan kolektif Pak Kaji ya? Betul sekali. Sesama dengan warga sekolah SDN 02 Ngrumpeng. Matur nuwun Pak Kaji. Kemudian yang ketiga ini Pak Kaji, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Kaji lakukan selama ini dalam hal
Pak Kaji menanggapi ataupun yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Pak Kaji? Sudah barang tentu saya harus mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan permasalahan dan latar belakangnya itu apa saja Pak Is. Dan kemudian saya juga harus mempertimbangkan dampak dan sudut pandang dari berbagai pemangku kepentingan. Saya harus mengidentifikasi dan memahami secara betul dan jelas kepentingan-kepentingan yang terlibat dalam situasi tersebut. Berarti intinya saya harus menganalisis secara mendalam Pak terhadap dampak jangka pendek dan jangka panjang ke depannya Pak, agar kami dapat bijak mengambil keputusan tersebut. Ya, jadi menganalisis jangka pendek dan jangka panjangnya gitu Pak Kaji. Pak Aziz, silakan sambil diminum dulu kopinya Pak. Aduh, terima kasih nih Pak Kaji suguhannya. Kita santai saja Pak, yang penting suatu tujuan kita mendapatkan keputusan yang terbaik hal-hal ini. Amin, amin Pak Kaji, matur nuwun niki sangat. Silakan. Mantap nih Pak Haji kopinya. Alhamdulillah ini kopi asli dari masyarakat setempat Pak, dari wali murid ini Pak. Produk sendiri produk gitu ya? Sendiri, dan ini rencananya akan kami bungkus atau kemas dalam kegiatan P5 nih rencananya Pak. Bagus itu kegiatan SD yang mantap nih Pak. Insya Allah Pak, mohon dukungan Alhamdulillah Pak. Ya. Silakan dilanjut Ya, Pak Aziz. Kita lanjut Pak Kaji deh. Ya, untuk yang keempat Pak Kaji nih ya, ada hal yang ingin saya tanyakan juga tentang masalah tadi kan Pak Kaji sudah menceritakan nih tentang mengenai keputusan dilema etika yang Pak Kaji sudah terapkan di sekolah. Nah, adakah tantangan yang selama ini Pak Kaji hadapi dalam mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema etika seperti itu Pak Kaji? Dalam menghadapi hal tersebut, dilema etika di sekolah Pak Aziz, saya menerapkan beberapa hal yang harus saya anggap paling efektif Pak. Kemudian dengan paling efektif itu akhirnya kami dapat mengambil keputusan yang antara lain saya dapat menganalisasi Pak situasi dari berbagai sudut pandang tadi yang saya ceritakan, kemudian mempertimbangkan dampak menyeluruhnya Pak. Dan kemudian itu pun harus kita lihat seluruh pemangku kebijakan harus terlibat Pak, agar supaya dapat diterima oleh warga sekolah dan juga anak didik yang kita dampingi Pak ya. Kemudian selain itu saya juga berpedoman pada prinsip-prinsip etika yang dianut oleh sekolah tersebut, seperti keadilan, kejujuran, dan kemudian kepedulian. Yang paling penting sekali adalah rasa tanggung jawab Pak, sesama yang ada di warga sekolah. Dan yang paling terakhir Pak, saya harus bisa merefleksi dan mengevaluasi atas keputusan yang telah kita ambil secara bersama tadi Pak. Jadi tantangan yang Pak Kaji hadapi selama ini mungkin tidak begitu menghambat nih Pak Kaji, bisa teratasi dengan solusi-solusi yang tadi Pak Kaji sudah jelaskan. Terima kasih nih Pak Kaji. Kemudian ada lagi nih Pak Kaji Asrori. Saya kira Pak Kaji Asrori ini sudah memiliki sebuah jadwal apabila ingin menangani kasus-kasus ataupun menyelesaikan kasus-kasus tentang dilema etika Pak Kaji. Jadi apakah Pak Kaji itu setiap menangani kasus-kasus dilema etika itu menggunakan jadwal atau memang hanya tata kala saja dikala umpamanya Pak Kaji ada kasus dilema etika langsung diselesaikan, atau mungkin mempunyai jadwal-jadwal yang harus ditentukan oleh Pak Kaji sendiri seperti itu? Baik, untuk menghadapi beberapa tantangan yang ada atau yang sedang terjadi kita hadapi dalam pengambilan keputusan, contohnya pada kasus-kasus dilema etika ini Pak Aziz ya, di satuan pendidikan saya melibatkan itu tadi semua warga sekolah terhadap situasi yang ada, dan secara berkala Pak, kami selalu
berkomunikasi dengan baik terhadap warga sekolah, berkolaborasi, ada atau tidak ada, saya selalu mengedepankan kolaborasi itu tadi Pak, bermusyawarah dengan baik, seperti contoh menghadapi permasalahan finansial, tenaga, maupun waktu yang dapat kita ambil untuk mengambil keputusan-keputusan tadi yang kita ambil Pak. Ya. Berarti intinya dalam apa namanya menangani kasus dilema etika yang Pak Kaji hadapi itu, Pak Kaji tidak terpaut dengan jadwal Tidak. hanya tata kala saja. Iya. Di saat memang dibutuhkan ya langsung kita pecahkan. Kita selesaikan. Tapi kalau ada mungkin waktu jeda ya nanti dikomunikasikan lagi dengan teman-teman guru ataupun warga sekolah seperti komite dan sebagainya. Betul Pak. Yang halal misalnya, mohon maaf saya tambahi Pak. Berarti saya mengambil hal-hal tersebut, kita adakan setiap komunikasi setiap Senin pagi setelah upacara Pak. Itu kami identifikasinya ya, kemudian ada permasalahan atau tidak, kita selalu intinya selalu mengedepankan komunikasi Pak antar warga sekolah. Oh iya. Saya kira bagus sekali, berarti ada jadwal untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang dihadapi di sekolah Pak Kaji. Betul Pak. Setiap Senin itu tadi. Iya. Aduh, ini sekolahan yang sudah terprogram menurut saya, dan ini bagus sekali. Mungkin itu bisa menjadi wacana buat saya untuk menerapkan di sekolah saya tersebut Pak Kaji. Kemudian ini Pak Kaji, ada lagi faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak Kaji, kira-kira ada atau tidak untuk faktor-faktor ini yang bisa mempermudah Pak Kaji ataupun membantu Pak Kaji dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika Pak Kaji? Baik. Memang untuk mewujudkan atau menciptakan suasana menindaklanjuti dilema etika yang sudah kita putuskan, itu harus didukung beberapa faktor Pak Aziz ya. Jadi selama ini yang membantu pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika ini, saya mempunyai teman sejawat Pak ya. Kemudian kami mempelajari, menganalisis berbagai kasus dilema etika. Kemudian saya harus mencari referensi Pak, mencari referensi mengenai pengetahuan dan pengalaman yang seperti apa dan isu-isu serupa yang mirip dengan yang kita hadapi. Kemudian kita harus mengambil keputusan itu tadi dengan berkolaborasi dan berkomunikasi dengan warga sekolah. Dan saya senantiasa selalu melakukan konsultasi dengan pengawas binaan sekolah kami. Yang paling penting itu berdiskusi Pak dengan pihak-pihak yang memiliki keahlian sebagai bahan referensi, supaya keputusan itu apabila ada perspektif yang berbeda, seperti dengan teman-teman guru, konselor, komite sekolah, dan kemudian perwakilan siswa, kita harus dengar Pak permasalahannya itu apa, supaya kita nanti dapat memutuskan dengan baik dan kita ujungnya dapat merefleksi, mengevaluasi, dan mengambil keputusan secara bijak Pak. Oh begitu ya. Berarti mengambil keputusan secara bijak melihat dari dampak-dampak yang ada Pak Kaji, yang sudah diverifikasi dari warga sekolah yang Pak Kaji bina, seperti itu Pak Kaji. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak Kaji. Jadi hasil wawancara tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Kaji ya. Kemudian pembelajaran apa yang dapat Pak Kaji petik dari pengalaman Pak Kaji tentang pengambilan keputusan dilema etika yang mungkin sudah dilaksanakan di SDN 02 Ngromeng, seperti itu Pak Kaji. Ya, tentunya setiap permasalahan dan pengambilan keputusan adalah merupakan suatu pengalaman bagi kita ya Pak ya. Terutama di satuan pendidikan saya telah memperoleh beberapa pembelajaran yang sangat berharga Pak.
masalah etika kompleks, melibatkan berbagai kepentingan, kemudian pendekatan yang hanya berfokus pada satu aspek atau solusi tunggal, biasanya tidak cukup, Pak. Kita harus mencari referensi yang lain. Dan walaupun berpedoman pada prinsip-prinsip etika adalah penting, Pak, ini saya juga harus menyeimbangkan, Pak. Jadi menyeimbangkan dengan pemahaman baik terhadap konteks spesifik dan suatu permasalahan, dan tentunya harus kita sesuaikan dengan kondisi dan situasi. Berarti pengambilan keputusan dalam dilema etika ini menurut saya, Pak, saya dituntut untuk memegang teguh integritas, Pak, keputusan apa yang telah kita ambil, dan menunjukkan kepemimpinan yang selaras dengan prinsip-prinsip etika tersebut, Bapak. Ini terima kasih sekali Pak Kaji. Dari hasil wawancara tadi Pak Kaji sudah menjelaskan begitu detail, apa yang sudah disampaikan Pak Kaji itu moga-moga nanti bisa saya terapkan di sekolah saya dan menjadi wawasan saya agar bisa berwawasan luas seperti itu Pak Kaji. Dan ini wawancara yang sangat istimewa bagi saya Pak Kaji. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Kaji sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan saya suguhan yang sangat ini istimewa sekali bagi saya Pak Kaji. Matur nuwun ini Pak Kaji. Sama-sama Pak Ayis, kami sampaikan juga telah mewawancarai saya. Ya pada dasarnya prinsipnya kita sama-sama, Pak, membangun pembelajaran siswa di satuan pendidikan dengan secara maksimal. Jangan sungkan-sungkan, kita saling sharing untuk kemajuan pendidikan yang ada di satuan pendidikan masing-masing khususnya, Pak. Kemudian untuk pendidikan di dunia pendidikan negara kita pada umumnya. Mudah-mudahan Pak Ayis dapat melaksanakannya dengan baik. Petiklah apa yang baik menurut Bapak, kemudian jangan sungkan-sungkan itu tadi untuk selalu berliterasi, Pak. Berpedoman pada dunia pendidikan yang sekarang yang mudah kita akses dalam digitalisasi. Dan yang tidak cukup kita tinggalkan yaitu, Pak, pertama kita harus melakukan peningkatan pembelajaran sesuai dengan motonya kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpihak kepada anak. Begitu Pak Ayis ya. Mudah-mudahan salam sukses buat Pak Ayis dan anak didik Pak Ayis. Begitu Pak. Terima kasih banyak Pak Kaji. Saya mohon izin dan pamit untuk melanjutkan hal-hal yang penting bagi saya. Terima kasih Pak Haji. Oke, silakan dilanjutkan ngopinya Pak Haji. Oh gitu ya Pak Haji. Ya, matur nuwun. Monggo Pak Haji.